Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan pungkasan atau akhir dari cerita Gajah Mada seri Makar Dharma Putra atau pemberontakan Rakuti, di mana akhirnya Rakuti dan kawan-kawannya dapat ditumpas oleh pasukan elit Bayangkara. Tanpa berlama-lama kita simak ceritanya. Para senopati yang selama ini menjadi pesaing Ranggayuda tak bisa mengganggu-gugat penampilan prajurit bertubuh kekar itu. Bahkan para prajurit lain juga berpangkat tumenggung tidak ada yang mempersoalkan mengapa Ranggayuda yang akan berbicara dan memberikan sesorah. Di samping kiri Ranggayuda, Rawedeng berdiri dengan bertolak pinggang, sedang di sebelah kanannya Rabanya tak mau kalah. Ia bertolak pinggang lebih tinggi lagi. Bisi-bisi terjadi di sana-sini. Apakah dengan demikian Ranggayuda diangkat oleh Rakuti menjadi panglima perang dari semua kesatuan? Ranggayuda mengangkat tangannya meminta semua orang untuk tidak berbicara sendiri-sendiri. Ranggayuda yang menebarkan pandangan matanya berhasil menemukan orang-orang yang dicarinya. Ranggayuda merasa lega karena melihat para Bayangkara yang menyamar berada di antara para prajurit. Segenap para prajurit, suara Ranggayuda lantang. Pada kesempatan ini, aku ingin menyampaikan kepada kalian semua bahwa Prabu Rakuti telah menaikkan pangkat dan jabatanku. Sejak sekarang, aku seorang temenggung. Sedangkan jabatanku untuk sementara adalah pelaksana panglima. Adakah di antara kalian yang tidak setuju dengan kedudukan yang kupegang? Hening alun-alun di luar Purawaktra itu, tak seorang pun yang berbicara. Tetapi betapa riuh dan hiruk-pikuk semua ini di dada. Yang tidak setuju dengan pengangkatanku boleh pergi tanpa harus khawatir aku akan menghalangi. Pilihan kalian aku hormati, silakan. Ternyata tak seorang pun yang bergerak. Wajah Rabanya dan Rawedeng yang berdiri di samping sebelah menyebelahi Ranggayuda terlihat datar-datar saja. Namun, dua orang itu merasa tak senang dengan wewenang berlebihan yang diberikan Rakuti kepada Ranggayuda. Kalian setuju dengan kedudukan dan jabatanku sekarang? Jawaban untuk itu pun ternyata sama sepinya dengan jawaban pertanyaan yang dilontarkan semula. Baiklah, lanjut Ranggayuda lantang. Bila kalian tak setuju, apa peduliku? Aku sekarang pemegang kekuasaan panglima. Kalian tidak punya hak untuk menolak, kecuali harus melaksanakan perintah panglima. Sebagai panglima, aku berpendapat keadaan kacau balau ini ada penyebabnya. Penyebab terjadinya kekacauan itu harus bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman setimpal. Siapa tertuduh utama dari semua kekacauan ini yang kepadanya pantas dijatuhkan hukuman mati dengan digantung di alun-alun pula, orang itu adalah Rakuti. Tanah bergoyang, bumi berderak, bagi terjadi gempa di alun-alun itu oleh ucapan Ranggayuda yang amat tidak terduga. Rabanya dan Rawedeng seketika mengambil jarak dari Ranggayuda dan memandanginya penuh heran, disusul kemudian oleh pandangan mereka yang terbelalak. Apa maksudmu? Rawedeng tak kuasa menahan diri untuk tak bertanya. Namun Rawedeng tak bisa mendapatkan jawaban dari keadaan yang amat mengejutkan, karena dalam waktu bersamaan setidak-tidaknya dilakukan oleh 5 orang Bayangkara, puluhan anak panah berhamburan menerjang mereka. Kejadian susulan itu sungguh sangat mengagetkan siapapun. Yang paling kaget dan mereka rasakan itu dalam rasa yang sama dan di waktu yang sama adalah Rabanya dan Rawedeng.
Mereka terhenyak oleh rasa sakit yang luar biasa karena rancap anak panah terarah pada arah yang mematikan. 2 anak panah menggapai jantung rabanya, sementara sebatang anak panah menembus tenggorokannya menyebabkan ia terjengkang. Keadaan Rapangsa tak kalah menyedihkan. Sebatang anak panah tertancap tepat di mata kiri, tembus ke otaknya. Ranggayuda bersiaga penuh, tetapi sikapnya sangat hati-hati. Siapa yang tidak setuju denganku bahwa biang dari semua kekacauan ini adalah Rakuti? Pertanyaan itu amat menggoda bagi mereka yang sependapat, tetapi ada keraguan kuat untuk jangan dulu bersikap, menunggu sikap prajurit yang lain. Siapa yang setuju denganku? Rakutilah biang kekacauan, ulang Ranggayuda. Dari kedalaman gelar pasukan itu tiba-tiba terdengar suara jawaban. Aku setuju, teriak suara entah milik siapa. Aku sependapat, Rakuti biang kekacauan yang terjadi. Dan mendadak pula suara anak panah sanderan dalam jumlah banyak membumbung serentak memanjat langit, mengagetkan siapapun. Suara anak panah itu sekaligus sebuah isyarat yang ditujukan kepada seseorang di luar gelar pasukan itu, seorang yang memegang pukul dengan bendi besar di tangan kirinya. Suara bendi bertalu-talu itu mengagetkan siapapun, apalagi hanya sejenak kemudian disambut oleh suara kentongan dengan irama ganda 2 dan 1 yang dilakukan dengan berselang-seling. Merata suara itu di seluruh penjuru kota, sekaligus isyarat bagi siapapun untuk membuka pintu rumah masing-masing. Semua lelaki keluar dengan membawa senjata apapun. Betapa kagetnya Rakuti ditatak rambat. Rayuyu berlari mendatanginya seperti dikejar getar suara bendi Kiai Samudra bertanda isyarat perang sedang digelar. Apa yang terjadi itu? Isyarat apa itu? Dengan irama ganda 2 dan 1. Itu bukan titir, juga bukan isyarat kebakaran dan banjir. Itu nada adanya kemarahan dan gugatan. Rabanyak dan Rawadeng mati, ucap Rayuyu langsung ke persoalan. Ranggayuda yang baru kau kalungi sambil selempang pangkat Temenggung saat ini justru sedang sesorah membeleceti perbuatan kita. Bayangkara berada di belakangnya. Rasa kaget Rakuti melebihi kejujrukan puncak gunung yang runtuh. Terbelalak Rakuti memandang Rayuyu, lalu menoleh ke Ratanca. Untuk pertama kalinya Ratanca mulai terlihat berakrab dengan senjatanya. Sehelai pedang tipis panjang ia telanjangi dari gagangnya. Tanca memerlukan melemaskan tangannya dengan mengayunkan pedang itu. Bagaimana Tanca? Tanya Rakuti gugup. Sebaiknya bersiaplah untuk berada di tempat yang dulu Jaya Negara pernah berada, jawab Ratanca. Di alun-alun Ranggayuda menebar pesona sihir yang menyetakkan siapapun di dalam tubuh pasukan yang digelar di alun-alun itu. Tentu ada yang berpihak kepada Rakuti, juga ada yang berpihak kepada Jaya Negara, atau ada pula yang bingung berpihak kepada siapa. Namun bahwa mereka berbaur menjadi satu menyebabkan mereka bingung dalam bersikap. Ranggayuda yang menjadi pusat perhatian membuka baju luar yang dikenakannya dan melepas sebuah lencana gemerlapan yang tak seorang pun berhak memakai lencana itu kecuali raja. Ranggayuda mengangkat lencana itu tinggi-tinggi. Aku mengaku pernah berbuat salah dengan mendukung sikap pimpinan pasukan Jalayuda, Tumenggung Panjiwatang. Tetapi bukan berarti aku tak berhak menebus kesalahanku itu. Lencana ini adalah milik Tuanku Jaya Negara yang dipercayakan kepadaku sebagai tanda perintah pada kalian semua tak terkecuali untuk mengembalikan hati nurani yang sempat dimasuki nafsu dan perilaku binatang, serta mengembalikan kekuasaan negara kepada pihak yang sah dan paling berhak. Bagi kalian yang setuju denganku, berkumpullah di sebelah timur
Dan bagi kalian yang masih tetap menempatkan diri menjadi kaki tangan Rakuti, silakan berdiri di tempat. Perintah itu rupanya disambut hiruk-pikuk dengan ditabuhi oleh suara bendi Kyai Samudra dan suara kentongan yang sahut-menyahut dari segala penjuru. Pada saat itu pula keberanian yang selama ini tertindas menyeruak tampil ke permukaan. Suara teriakan menghujat Rakuti datang dari manapun, dari penduduk kota raja yang semula tertekan. Laki-laki, tua, muda, semua keluar memanggul senjata, makin memeriahkan keadaan. Pinggir alun-alun itu perlahan tetapi pasti akan makin ramai oleh rakyat yang berdatangan dalam mempertegas sikap mereka. Rupanya jumlah yang masih mendukung Rakuti lumayan banyak. Mereka berdiri atas para prajurit yang merasa khawatir petualangan yang mereka lakukan selama keadaan kacau akan digugat dan diadili. Ranggayuda yang telah melaksanakan perannya sebagaimana petunjuk yang diberikan Bekal Gajah Mada berbaur dengan mereka yang memiliki niat sama. 5 orang prajurit bahkan memanggul Ranggayuda sebagai ungkapan gejolak jiwa mereka. Seorang prajurit tampil menggantikan Ranggayuda. Prajurit yang semula menyamarkan diri itu kini tampil terang-terangan, lengkap dengan pakaian dan tanda-tanda khusus kesatuannya. Prajurit itu menggendong wadah anak panah dalam jumlah banyak sekali. Penampilan prajurit itu menjadikan keadaan yang telah teradu itu makin teradu, karena pakaian yang dikenakan orang itu menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari Bayangkara. Apa yang diucapkan Bayangkara Macan Liwung kepada mereka yang menempatkan diri menjadi pendukung Rakuti benar-benar ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Pendukung Rakuti bertambah bingung karena dari arah gerbang Daksina terdengar derau kuda dalam jumlah banyak sekali. Mereka adalah orang-orang berkuda di bawah pimpinan prajurit Gajah Sari yang menebar kekacauan di mana-mana. Perbuatannya membuat Rakuti pusing 7 keliling, juga memberinya sumbangan penyebab dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kalian semua, teriak Macan Liwung amat lantang dan sangar. Lebih baik menyerahlah, karena perlawan macam apapun yang akan kalian lakukan tak akan bisa menang melawan kami. Kalian lihatlah ke jalan raya itu. Lihatlah siapa mereka yang datang berduyun-duyun dengan membawa senjata. Kalian bayangkan apa yang akan mereka lakukan. Menyerahlah. Seorang prajurit pendukung Rakuti memberi contoh dengan meletakkan senjata dan berlari meninggalkan kelompoknya. Namun sikap itu justru menimbulkan kemarahan yang lain. Itu sikap betina, teriak seseorang. Kita harus melawan. Sebelum aku menjatuhkan perintah, menyerahlah, teriak Bayangkara Macan Liwung sambil mempersiapkan puluhan anak panahnya. Di sebelah Macan Liwung, Mahisa Geneng, Gajah Pradamba, Lembu Pulung, dan segenap Bayangkara yang hadir mulai memasang anak panah yang akan menjadi jaminan akibat dari serangan itu akan mengerikan karena mereka tidak mengenakan tameng pelindung. Sekali lagi beberapa orang meletakkan senjata dan berlari meninggalkan kelompoknya, menyebabkan nyali mereka yang mendukung Rakuti itu makin ciut. Akan tetapi jumlah pendukung yang bertahan dan bersikap tegas mendukung Rakuti masih banyak. Serbu! Macan Liwung memberi perintah tanpa harus membuat gelar perang. Semua perang bubruh lengkap dengan segala teriakan dan caci maki itu menjadi riuh oleh suara tabur berderap dan dentang gementang dari bendi Kyai Samudra. Apalagi dari semua sudut kota raja, suara kentongan terus bertalu, isyarat yang menjadi perintah kepada siapa saja untuk keluar rumah dengan bersenjata. Runtuhnya Ali Rakuti berdiri gelisah di halaman Tatak Rambat. Ia bingung oleh suara tabur dan ledakan gemuruh bendi Kyai Samudra yang dipukul beruntun.
bertambah bingung oleh sumbangan suara kentongan bertalu-talu yang terdengar dari segala penjuru, juga oleh teriakan-teriakan menghujat yang terdengar cukup jelas berasal dari luar dinding istana. "Gila, bagaimana ini?" gugup Rakuti. "Mestinya kau segera bertindak, Rakuti," Ratanca menjawab. "Istana harus dipertahankan mati-matian." Rakuti berteriak, "Tutup pintu gerbang!" Rakuti mondar-mandir maju mundur ke samping dan berputar, dan kemudian dikagetkan oleh suara ambruk. Tubuh Rayuyu terjengkang karena 2 batang anak panah telah melesat entah dari mana langsung menghujam ke dadanya. Rakuti!" Rayuyu yang amat tersentak oleh sakit itu mengulurkan tangan. Rakuti berputar dengan gugup, sementara Ratanca bersikap bijaksana dalam menyikapi keadaan. Ratanca pilih meletakkan senjatanya pelan ke tanah sebagai tanda menyerah. Ratanca kemudian mengangkat 2 tangannya memegang kepala. Dari balik dinding bersebelahan dengan bilik raja, 5 orang muncul dengan anak panah mengarah tepat ke jantung Rakuti. Hanya Gajah Mada yang tidak merentangkan gadewa. Gugup Rakuti melebihi kepanikan. Jantungnya berlarian amat kencang. "Kau!" Suara Rakuti nyaris tertelan. Gajah Mada tersenyum, mata tajamnya memandang Rakuti. Rakuti mencoba untuk sadar dan menguasai diri, tetapi arah anak panah itu membuatnya gugup. Rakuti mencoba untuk tersenyum. Barangkali senyum dan sikap mengiba yang dilakukannya akan meruntuhkan rasa iba bekal Gajah Mada. Siapa tahu Gajah Mada akan memberi pilihan untuk pergi tidak usah kembali. Rakuti yang semula mengalami kesulitan itu akhirnya berhasil tersenyum. "Apa yang lucu?" tanya Gajah Mada. "Aku, kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Rakuti berusaha sekuat tenaga bertanya. Namun lembang laut yang memberikan jawaban. Lembang laut tak memiliki kesabaran yang cukup. Gandewa yang dipegangnya dengan arah lurus ke jantung Rakuti ternyata tidak mampu dipertahankan untuk tetap terentang. Manakala tangan kanannya yang memegang tali busur lepas melesat anak panah itu menghujam ke jantung Rakuti. Ambruk Rakuti dengan mata terbelalak. Dengan sisa tenaganya, Rakuti mencoba bangkit. Rakuti merasakan sakit yang luar biasa, tetapi pimpinan pemberontak itu masih memiliki cadangan yang cukup besar untuk tertawa. Kartika Sinumbing mengarahkan anak panahnya untuk mengulangi perbuatan lembang laut, tetapi Gajah Mada segera mengangkat tangannya mencegah perbuatan itu. Rakuti tertawa geli dan terus tertawa. Rakuti berusaha keras mengesampingkan rasa sakitnya. Suaranya bahkan makin keras, seolah ada yang lucu dan tak mungkin tidak tertawa meski apa yang dilakukan menimbulkan rasa nyeri luar biasa. Bahwa 4 anak panah telah menghujam ke tubuhnya menyebabkan Rakuti amat sadar pintu gerbang kematian terbuka untuknya. Namun Rakuti tertahan untuk bergelak. Dorongan amat kuat muncul dari ketidakseimbangan jiwanya untuk menyongsong kematian itu dengan terus tertawa. Menjelang gerbang yang akan dilewati, Rakuti merasa petualangan sungguh merupakan peristiwa luar biasa. Itu sebabnya ia merasa harus menertawakannya. Hingga akhirnya Rakuti tidak mampu lagi bergerak, bahkan tatapan matanya tak lagi bercahaya. "Ada banyak cara untuk mati," ucap Gajah Mada terdengar jelas. Rakuti memilih cara kematiannya sendiri, mati dengan tertawa. Mungkin ia menertawakan kekacauan yang kita alami, atau mungkin ia merasa bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Apa yang diucapkan bekal Gajah Mada itu disimak dengan seksama oleh anak buahnya. Di tempatnya berdiri, Ratanca membeku.
Ratanca sadar dan benar-benar siap seandainya Bayangkara Kartika Sinumping dan Lembang Laut melepaskan tali Gandewa dengan arah Warostro ke jantungnya. "Jangan, cegah Bekel Gajah Mada. Jebloskan ia ke penjara." Kereta kuda yang telah menempuh perjalanan jauh itu berderap berlahan menyusuri jalan utama menuju istana. Segenap kawulo laki-laki, perempuan, tua, muda berbaris di sepanjang tepi jalan untuk memberi penghormatan kepada Srijaya Negara yang kembali dari persembunyiannya. Meski ramai sepanjang jalan itu, sungguh senyap karena tak seorang pun berbicara, tak seorang pun bercanda. Agak terhuyung Jaya Negara yang kemudian turun dari kereta setelah tiba di depan Purawaktra. Semua wajah memandangnya dengan sumbangan duka dan nestapa. Ibu Ratu Tribuana dan Pratsna Paramita menjemput kepulangan raja yang sempat diguncang kekuasaannya oleh petualangan Rakuti. Jaya Negara sujud dan memberikan penghormatan sembahnya kepada mereka yang ia kasihi dan hormati, sebagaimana kepada Sri Tinuwangpura yang telah mendahului mangkat menyusul Raden Wijaya. Tunggadewi dan Dyahwiyat mendekat dan mengalungkan rangkaian bunga. Untuk kedua saudara perempuan itu, Jaya Negara memeluk mereka bergantian. Untuk perjalanan tersisa menuju Tatak Rambat, suasana masih hening. Jaya Negara menginginkan berjalan kaki, tetapi ternyata tubuhnya terlalu lemah untuk itu. Akhirnya Jaya Negara harus mengalah dengan memenuhi keinginan mereka yang akan membawanya dengan tandu. Jaya Negara telah kembali, namun dalam keadaan sakit. Sakit hatinya sekaligus sakit tubuhnya. Keadaan negara yang porak-poranda, banyak kawulo yang terluka hatinya menyebabkan Srijaya Negara merasa sesak nafasnya. Kisah yang menimpa keluarga Kayun yang semua lampus karena ternodai kehormatan dan martabat mereka menyebabkan Jaya Negara merasa gelisah, merasa sebilah pedang dihujamkan ke dadanya, atau alugoro berukuran 2 kepalan tangan diayunkan ke ulu hatinya. Di bilik pribadi Jaya Negara yang telah dibenahi dan dibersihkan dari sisa-sisa kotoran yang ditinggalkan Rakuti, segenap kerabat istana datang menunggui Jaya Negara yang berbaring lemah. Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa masing-masing datang dengan calon suaminya. Kedua putri mendiang Raden Wijaya itu sangat prihatin oleh sakit yang diderita saudaranya. 4 ibu ratu yang sudah tua dan sebenarnya juga sakit-sakitan ikut menunggui satu-satunya anak lelaki peninggalan mendiang Raden Wijaya itu. Di alun-alun luar gerbang Purawaktra, segenap kawulo berkumpul dan berdoa. Dari apa yang mereka lakukan dapat dibaca sebenarnya besar kecintaan kepada rajanya, sekaligus menjadi kaca benggala kepada para prajurit, utamanya mereka yang semula mendukung perbuatan Rakuti. Di bilik pribadi Jaya Negara, Raja Dewi yang menyentuh tubuh saudaranya terkejut mendapat kenyataan betapa panas tubuh Jaya Negara. Raja Majapahit itu bahkan mulai mengigau mengucapkan kata-kata yang tidak jelas apa maknanya. "Sakit apakah yang diderita Baginda?" tanya Raja Dewi kepada Bekel Gajah Mada. Gajah Mada menggeleng karena ia sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Namun Gajah Mada memiliki jawaban penyembuhannya. "Bongol." Gajah Mada tidak menjawab pertanyaan Raja Dewi, namun malah memanggil Gagak Bongol. Gagak Bongol beringsut menghadap. "Bawa Ratanca kemari." Ratanca ia seorang tabib dengan pengetahuan ilmu pengobatan dan nyaris tak seorang pun penduduk kota Raja Majapahit yang tidak mengenalnya. Sayang sekali Ratanca merupakan bagian dari mereka yang melakukan makar. Di kawal Gagak Bongol, Ratanca yang tangannya terikat tali janget itu tatapannya tertuju kepada semua yang hadir di ruangan pribadi Jaya Negara.
Ratanca lalu menghentikan arah pandangannya kepada Raja Dewi dengan tatapan yang Raja Dewi amat bisa membaca warna hati lelaki itu kepadanya, menyebabkan Dyahwiyat Raja Dewi harus menundukkan kepala. Raja Dewi yang menunduk itu bertanya riuh kepada dirinya sendiri, mengapa bayangan wajah laki-laki berwajah tampan itu selalu menggodanya. "Periksa tuanku Jayanegara, sakit apa yang dideritanya?" "Bongol, lepas ikatan talinya," perintah Gajah Mada. Dengan tenang Ratanca melakukan pemeriksaan. Di jauh hari sebelumnya, Ratanca pula yang selalu menyembuhkan sakit apapun yang diderita Jayanegara. Kemampuan Ratanca itu juga menjadi langganan kerabat istana. Pada kurun waktu yang telah lewat, Ratanca juga menjadi paran jujukan ketika Dyahwiyat jatuh sakit. Sebelumnya perhatian dan hasrat hati Tanca memang sudah tersita oleh raut wajah cantik dan suara lembut Raja Dewi. Hasrat itu kian menggoda dengan menyelinap di tiap tarikan nafasnya dan di sela-sela angannya setelah memperoleh kesempatan menyembuhkan Sekar Kedaton dari sakit yang dideritanya. "Bagaimana?" bertanya Bekal Gajah Mada. "Aku harus membuat racikan obat untuk menyembuhkan tuanku," Ratanca menjawab. Diperhatikan oleh Dyahwiyat Raja Dewi yang mencuri pandang. Juga di bawah pandangan mata para ibu ratu, Ratanca meracik berbagai bahan obat yang dikeluarkan dari buntalan yang selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Di atas sebuah mangkuk racikan dari beberapa bahan itu diaduk. "Aku tak mungkin menggapai mimpiku," ucap Ratanca dalam hati, "dan hanya untuk dirinya sendiri. Jika demikian, untuk apa aku hidup?" Ratanca yang mengadu sambil memejamkan mata itu dengan segera meneroboskan kenangannya ke sebuah waktu yang telah menjadi bagian masa lalu. Bahkan lebih dari 2 tahun lewat saat mana Sri Baginda memanggil untuk mengobati sakit yang dideritanya. Di bilik itu pula, kala itu Ratanca hanya berdua dengan Sri Jayanegara. "Bicaralah belak-belakan saja," ucap Jayanegara. "Katakan bagaimana mimpimu, aku ingin mengetahui." Ratanca yang bersimpuh merapatkan kedua telapak tangannya. "Ampun tuanku, hamba memang memimpikan seorang gadis cantik yang hamba berangan-angan akan menjadi istri hamba. Hanya sayang, hamba tidak tahu apakah mimpi itu bisa hamba wujudkan sebagai kenyataan." Jayanegara tertawa ringan. "Gadis mana yang kau maksud itu? Aku akan membantumu mewujudkan menjadi kenyataan," jawab Jayanegara. Tanca menunduk tidak menjawab. "Kenapa diam?" tanya Jayanegara. "Hamba harus melupakannya," jawab Ratanca. "Ayolah Ratanca, katakan saja, perempuan mana yang menggoyang hati perasaanmu itu? Aku sendiri nanti yang akan meminang untukmu. Jika aku yang meminang, siapa yang akan berani menolak pinangan itu?" Namun Ratanca bergeming tidak menyebut nama. Jayanegara tambah penasaran. "Orang yang kau maksud itu, apakah aku mengenalnya?" Ratanca bingung, namun entah mengapa Ratanca mengangguk. Sri Jayanegara bangkit dari pembaringannya dan duduk tepat di depan Ratanca. Pandangan matanya terarah ke muka pemuda tampan itu. "Gadis yang kau angankan itu sangat cantik, dan aku mengenalnya?" Jayanegara sedikit agak berubah sikapnya. "Apakah gadis yang kau impikan untuk menjadi istrimu, menjadi tempat tumpahan nafsumu itu adalah para Sekar Kedaton atau salah satu di antaranya? Tunggadewi atau Raja Dewi?" Ratanca yang basah kuyup oleh keringat itu bergeming dalam sila duduknya. "Kamu menyukai Tunggadewi atau Raja Dewi?" tanya Jayanegara. Dengan bersusah payah Jayanegara harus menghapus semua kesan di wajahnya. "Tunggadewi?" Jayanegara mengulang. Ratanca menggeleng perlahan. "Kalau begitu Raja Dewi?" tekan Jayanegara. Ratanca menjawab,
pertanyaan itu dengan merapatkan kedua telapak tangannya. Menggigil Srijaya Negara setelah mendengar jawaban jujur dari Tanca yang baginya sama sekali tak memiliki derajat martabat itu. Yang tidak diduga Ratanca adalah ketika mendadak Jaya Negara meludah dengan kasar dan diarahkan itu ke mukanya. Belepotan Ratanca oleh ludah Jaya Negara disusul terjengkang tubuhnya karena Jaya Negara mendupak tubuhnya. Tidak tahu diri dan tak mampu berkaca. Derajatmu apa dan kamu itu siapa? Teriak Srijaya Negara. Ratanca yang mengaduk ramuan obat dengan mata terpejam kembali membuka mata ketika Bekel Gajah Mada memegang pundaknya. "Obat apa ini?" bertanya Gajah Mada. "Kau benar-benar membuat obat untuk menyembuhkan, bukan? Bagaimana caramu membuktikan ini bukan racun?" Ratanca menjawab pertanyaan itu dengan menuangkan seduhan obat itu ke telapak tangan kirinya dan menjilatinya. Dengan cara itu, Tanca yang kebal terhadap berbagai jenis racun itu ingin mengatakan jika obat yang diraciknya itu mengandung racun, maka Ratanca yang mencicipi tentu akan mati. Namun, terbelalak setelah beberapa jenak Jaya Negara meminum obat itu, matanya membelia dan tercekik. Raja Dewi dan Tunggadewi terpegi. Para ibu ratu terperangah amat kaget. Gajah Mada merasa isi dadanya akan meledak. Dengan beringas, ia meringkus Ratanca. "Racun apa yang kau minumkan kepada Baginda?" teriak Gajah Mada. Panik semua yang berada di ruangan itu. Dengan gugup, para kerabat istana hanya bisa menyaksikan manakala kalau Gemet yang bergelar Srijaya Negara itu menggeliat liar tidak terkendali. Demikian cepat racun yang diminumkan itu meringkus nyawanya dan menarik paksa keluar dari tubuhnya. "Keparat!" teriak Bekel Gajah Mada. Dengan tanpa menyisakan ragu secuil pun, Gajah Mada mencabut keris dari pinggangnya dan dihujamkan ke tengah dada Ratanca. Ratanca yang siap mati telah mempersiapkan diri menyongsongnya. Sepenuh hati Ratanca memejamkan mata menunggu saat-saat nyawanya loncat dari raganya. Ratanca memejamkan mata untuk menikmati rasa sakit yang menyergapnya. Sisa tenaga yang masih ada digunakan untuk berbisik. "Bagaskoro, Menjer Kawurian," desis Ratanca menjelang tutup mata untuk selamanya. Demikianlah cerita dari Gajah Mada, seri Makar Dharma Putra. Untuk seri selanjutnya adalah Gajah Mada, seri Kemelut Tahta dan Angkara. Terima kasih sudah menyimak channel Babat Nusantara. Semoga terhibur dan dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.